dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi nih. Lamun ngomong pencitraan kuring nyarita sakali deui biaya pencitraan provinsi Jawa Barat turun, Pak. Baheula mah anggaran provinsi kerjasama media teh 49 miliar per tahun. Ayeuna ku aing turun ke 3 miliar. Nah, kayak gitu. Mantap. Bukti. Juga dengan kunaon rame wae cenah lain tim Banjar, lain si Ici. Baroga TikTok. Kang Dedi Mulyadi, Pak. ADM. Ya. Ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fem di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Good job. Ada yang lagi rame guys di jagat media sosial. Ini banyak netizen yang bersuara nih guys nih. Dikarenakan Bapak Rudy Masud sebagai Gubernur Kalimantan Timur melontarkan candaan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Dedi Mulyadi, yang disebut-sebut menjadi gubernur konten guys. Oke teman-teman, jadi gua rasa teman-teman semua harus nonton video ini dari awal sampai habis agar tidak gagal paham. Seperti biasa langsung kita reaction di video pertama. Ini dia videonya guys. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 dan seluruh pimpinan Komisi 2 beserta dengan seluruh reaksi Dedi Mulyadi disebut yang gubernur konten saat rapat kami pulang kampung masuk ruangan ini, Pak DPR, Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Komisi 2 ya guys ya, Komisi 2 yang DPR. Kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi nih. Gubernur konten mantap nih. Dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir, Bupati, Wali Kota, mungkin yang Zoom, yang hadir bersama-sama. Sekali lagi, di awal bulan Zulqa'dah ini, baru saja tanggal 1, mungkin masih ada suasana Idul Fitrinya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh yang hadir hari ini. Nah, ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu guys video pertama yang baru saja kita tonton secara seksama itu guys. Itu video yang lagi rame di saat Bapak Gubernur Kalimantan Timur mengatakan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan di video tersebut Kang Dedi Mulyadi sudah merespon ya guys ya, sudah merespon apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur ya guys ya.
Oke, selanjutnya guys, kita reaction di video selanjutnya. Deddy Mulyadi turunkan anggaran kerjasama media Pemprov Jabar dari 49 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah saja guys. Ini dia videonya guys. Lamun ngomong pencitraan kuring nyarita sakali deui biaya pencitraan provinsi Jawa Barat turun, Pak. Bageula lama anggaran provinsi kerjasama media teh 49 miliar per tahun. Ayeuna ku aing turun ke 3 miliar. Lama ka aing mantap. Bukti. Juga dengan kunaon rame wae cenah lain tim Banjar lain si Ici. Baroga TikTok. Pan urang Sukabumi urang mana-mana pan aya mah rakyat geus bisa nyarita. Begitu nyarita resepeun ka kuring langsung ngeceber. Nini kabeh maruli kota. Jadi hese dicari ku pengamat aya pengamat pinter ngomong masih ngecedauk atuh. Geus naon sia gaya pan pinter aya ku rakyat pakade. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana rakyat ayeuna pinter. Ya, jadi emang betul ya guys ya, dengan kontennya KDM atau Kang Deddy Mulyadi, setiap konten-kontennya yang sudah diupload di media sosialnya, jadi masyarakat Jawa Barat itu sudah sangat gampang untuk berinteraksi di kolom komentar videonya Kang Deddy Mulyadi, dari nenek-nenek, anak kecil hingga bapak-bapak, ya ABG semuanya pada beli kuota buat kasih komentar masukan yang positif. Dan kalau ada yang negatif juga pasti akan direspon secara positif oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti kemarin, komentar negatif tentang kebijakannya Kang Deddy Mulyadi yang menggusur dan melarang anak sekolah untuk wisuda, tur, dan lain-lain ya guys ya. Setelah anak perempuan itu mengkritik, lalu diundang oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi nggak ada yang dikritik terus diundang yang mengkritik tersebut gitu guys. Oke guys, selanjutnya nih guys yang lagi rame di media sosial seperti TikTok ya guys ya. Ini para netizen banyak nih guys yang membela Kang Deddy Mulyadi. Emang kenapa kalau menjadi gubernur konten gitu guys. Ini dia guys videonya guys, kritik-kritik dari para netizen ya guys ya. Ini dia videonya guys. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Nggak apa-apa Pak, gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat, bukan untuk pribadi, bukan gubernur yang memperkaya diri, bukan gubernur yang hartanya miliaran, tapi rakyatnya sengsara, buat jalan aja rusak, Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Gubernur konten, itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya, terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu memang selalu ini ya bikin kayak
gebrakan-gebrakan, kebijakan-kebijakan untuk warga Jawa Barat. Nah, ya kalau menurut aku pribadi sih keren. Yang terakhir itu tentang ini untuk penerima bansos ya. Untuk penerima bansos itu syaratnya suami itu harus vasektomi ya. Nah, ya mungkin lebih begini loh. Dulu orang itu punya mindset banyak anak banyak rezeki gitu ya. Tapi ternyata sekarang kan memang biaya hidup itu kan memang mahal. Jadi semakin banyak anak ya pengeluaran biayanya juga semakin tinggi. Kalau dulu menganggapnya banyak anak banyak rezeki, karena ya kalau anaknya udah gede udah jadi orang itu kan rezeki orang tuanya tambah banyak kali seperti itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa dulu juga pemerintah itu ada program KB 2 anak cukup ya, artinya bahwa biaya untuk hidup kalau anaknya semakin banyak itu kan akan semakin tinggi. Jadi ya memang syaratnya kata Kang Dedi untuk yang suami harus KB vasektomi ya kan. Ya aku setuju, karena selama ini kan yang KB itu kebanyakan kan ini ya perempuan gitu loh. Jadi ya biar adil ya laki-laki juga. Ya ini solusi sih menurut aku. Jadi ya biar ngerasain lah juga ya untuk para suami kalau harus vasektomi. Nah, ini untuk penerima bansos aja loh ya yang mengajukan bansos. Artinya kalau yang mengajukan bansos itu berarti kan golongannya juga menengah ke bawah gitu loh. Kalau yang kaya ya terserah lah mau punya anak berapa, kan juga mungkin nggak ngerepotin pemerintah gitu loh, karena emang bener loh ya udah mungkin secara finansial secara ekonomi itu kurang tapi anaknya banyak, akhirnya kan nggak bisa ini, anaknya itu juga sekolah nggak bisa sampai tinggi, lalu kemudian juga mungkin secara gizi juga berkurang karena uangnya harus dibagi-bagi dengan jumlah anak yang banyak. Ya baguslah. Terus ada juga gubernur yang komen kalau Kang Dedi itu gubernur konten. Ya nggak apa-apa gubernur konten, yang penting kerjaannya beres. Mau dia itu cara menyampaikan dengan konten, karena sebelumnya juga Kang Dedi itu kan sudah YouTuber ya, udah followernya udah banyak di YouTube gitu, jadi nggak ada masalah dia memanfaatkan memang skill yang dia punya untuk daerahnya, nggak masalah banget gitu kan, dia menyampaikan dengan bahasanya dia yang mudah diterima oleh masyarakat, nggak ada masalah kalau menurut aku sih, ya nggak? Good job. Lah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin. Wilujeng sonten beraya informasi terkait ramainya julukan baru terhadap Bapak Aing Kang Dedi Mulyadi sebagai gubernur konten. Jadi dijawab ku Kang Dedi ku Bapak Aing. Jadi alhamdulillah justru ku ayana konten terkait kegiatan gubernur di lapangan malah bisa menurunkan belanja rutin Pemprov Jabar. Nu asalna 50 miliar jang iklan ditekan menjadi 3 miliar saja. Nah, hebat tah Bapak Aing. Hebat. Itu beraya. Mantap. Ini di video selanjutnya ini Kang Dedi Mulyadi di mata mantan Kapolda Jawa Barat. Ini dia videonya guys. Kang Dedi Mulyadi Pak. ADM. Ya, ini pencitraan nggak sih Pak? Saya salah seorang pengagum beliau ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Memang sejak Bahkan dari dulu. waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Bukan Dan pencitraan. saya bangga dan senang gitu ya bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain.
baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. Betul, betul, betul Pak. Pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi yang diidolakan oleh rakyat. Ini yang kita cari selama ini, gitu guys. Selanjutnya kita kembali lagi dari kritikan-kritikan para netizen atau konten kreator yang ada di TikTok ya guys ya. Oke, kita kembali lagi nih guys nih. Ini dia videonya guys. Katanya Kang Deddy cuma gubernur konten. Lah emang kenapa kalau kerja sambil direkam? Yang penting bantuannya nyata, rakyat ngerasain hasilnya. Kang Deddy itu turun langsung loh. Dia lihat penderitaan rakyat, ngasih solusi, nggak cuma janji. Terus kameranya nyala, ya nggak apa-apa. Jadi biar tahu, rakyat itu tahu semua bahwa Kang Deddy itu nggak tidur di ruangan AC di kantor gitu kan, di kantor gubernur tuh. Pak Deddy itu nggak tidur, tapi dia kerja langsung nyata. Lagian lebih baik jadi gubernur konten tapi dicintai rakyat daripada jadi pejabat tinggi tapi rakyat tidak merasa dilayani. Jangan hina yang bekerja pakai hati. Itu tandanya lu iri, lu nggak bisa kayak Kang Deddy Mulyadi. Makanya kerja, jangan tidur mulu di ruangan ber-AC. Blok. Padahal sama-sama tukang ngonten ya. Tapi ngonten teriak ngonten loh. Kan lucu. Tapi secara tidak langsung saya ucapkan terima kasih ya Pak, walaupun nggak bertatap muka nih, kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang dimana secara tidak langsung juga sudah menunjukkan skill kinerja Pak Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat itu seperti apa. Yang pertama, Pak Deddy udah berhasil mengembalikan yang dimana tanah yang tadinya sudah menjadi hamparan kebun teh dibikin wahana lalu dikembalikan lagi ke habitat yang dimana semestinya ditumbuhi oleh tumbuhan. Yang kedua, membenahi daerah yang dimana sering disambangi banjir, yang dimana aliran sungainya ditempati oleh warga dengan bangunan liar tanpa izin sekarang sudah dihancurkan kembali dan dikembalikan ke semestinya fungsi sungai tersebut untuk menanggulangi agar tidak terjadinya banjir. Yang ketiga, dengan konten-konten beliau bisa mengurangi dana iklan sebesar 50 miliar menjadi 3 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, selama Bapak dari pertama memimpin sampai sekarang, apakah Anda sudah menunjukkan skill kinerja untuk masyarakatnya? Yang dimana kinerja tersebut itu menguntungkan dan membahagiakan masyarakatnya. Nah, kalau Pak Deddy sampai sekarang sudah terbukti dong kinerjanya. Sampai di mana di daerah-daerah lain yang pengen banget pemimpinnya ditukar dengan Pak Deddy Mulyadi. Berarti jelas dong ya, daerah lain juga mengakui. Saya tahu niatan Anda ini ingin mempermalukan dengan memanggil Pak Deddy Mulyadi itu sebagai sebutan gubernur konten. Tapi kan hasil kontennya dibagikan lagi ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Yang dimana masyarakatnya itu tambah cinta. Karena Pak Deddy Mulyadi sebagai pemimpin peduli terhadap masyarakatnya. Ya, yang cuma sebagian pembenci aja yang tidak mengakui kinerja Pak Deddy Mulyadi selama ini untuk masyarakatnya. Makanya banyak banget tuh yang mau ngejatuhin, ya kan? Jadi hati-hati Pak ya. Selain masyarakat Jabar, masyarakat di luar Jabar pun banyak banget yang mencintai Pak Deddy Mulyadi, bahkan ingin banget Pak Deddy Mulyadi itu menjadi pemimpin di daerah mereka. Ya, yang dimana salah satunya adalah Jawa Tengah dan Bali loh ya. Jadi hati-hati Pak ya.
Bapak kan juga suka ngonten, cuman bedanya kalau Bapak itu masih sepi. Kalau Pak Dedi kan udah dari dulu sebelum jadi gubernur juga udah punya konten, tapi kontennya bermanfaat bagi masyarakat, yang dimana hasil kontennya pun dibagikan lagi kepada masyarakat. Sampai sini paham dong Pak, kan Bapak orang berpendidikan. Ya, dari video ini ya saya melihatnya atau menilainya dari kacamata pribadi saya. Ini bukan hal yang bermaksud untuk menyindir atau merendahkan ya. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang menyebutkan Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten dan diikuti dengan kata mantap, saya melihatnya sebagai sebuah pujian, kekaguman seorang Rudi Masud kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mampu mengkomunikasikan, menginteraksikan aktivitas-aktivitas kegubernurannya menjadi sebuah konten yang menarik, yang viral, tidak saja disukai, digemari oleh masyarakat Jawa Barat, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Rudi Masud itu sebenarnya sebuah kekaguman, sebuah pujian yang sangat luar biasa diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena dia merasa dari 38 gubernur yang ada di Indonesia ya, hanya Deddy Mulyadi yang mampu secara konsisten dan aktif ya untuk berinteraksi dengan masyarakat yang kemudian dipublikasikan melalui konten-konten media sosialnya. Nah, Rudi Masud merasa bahwa dia pun perlu seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya kekaguman itu disampaikannya pada rapat dengan DPR kemarin ya. Rudi Masud pun saya yakin dia berpikir bagaimana kemudian dia ingin belajar ya, ingin mempraktekkan, ingin mengikuti jejak Deddy Mulyadi, bagaimana kemudian ya pemimpin sekarang ini harus terbuka, harus mampu berinteraksi dengan masyarakatnya. Nah, salah satu media yang mampu menginteraksikan, mengkomunikasikan program-program, pikiran, kebijakan seorang kepala daerah dengan masyarakat itu adalah media sosial. Di sanalah seorang gubernur, seorang kepala daerah mampu ya dengan cepat menerima masukan, kritikan ya dari masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu dengan cepat dieksekusi. Jadi saya pikir begitu ya teman-teman ya. Artinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud itu bukanlah hal yang ingin merendahkan atau menyindir Kang Deddy Mulyadi, tapi sebuah pujian, kekaguman beliau kepada Kang Deddy Mulyadi. Salam waras. Ya, jadi ada benernya juga sih kalau gua telaah dari konten kreator TikTok baru saja yang kita saksikan barusan aja ya guys ya. Jadi kalau gua telaah ya emang ada benernya juga. Jadi sepertinya Bapak Gubernur Kaltim Kalimantan Timur Pak Rudi Masud ya namanya ya, itu tidak bermaksud untuk mengejek atau tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif lah, julukan yang hal-hal negatif. Tapi Bapak Gubernur Kalimantan Timur kemungkinan itu takjub lah gitu. Kemungkinan Bapak Gubernur Kalimantan Timur juga pengen seperti Bapak Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat gitu, yang punya konten seperti itu, rame gitu, selalu FYP gitu loh. Karena kebijakan-kebijakannya Bapak Kang Deddy Mulyadi tersebut sangat disambut positif oleh masyarakatnya gitu. Dan gua harap ya bisa jadi contoh juga buat kepala daerah yang lain agar bisa seperti Kang Deddy Mulyadi gitu, lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya gitu guys. Karena yang tadi gue bilang, jadi lebih gampang kita sebagai masyarakat kepada Pak Gubernur itu lebih gampang berinteraksi gitu, memberikan komentar di kolom komentarnya Kang Deddy Mulyadi yang ada di sosial medianya guys. Oke, sekarang tinggal teman-teman semua yang lagi nonton video ini, gimana pendapat kalian tentang berita ini gitu guys. Berikan komentar kalian di kolom komentar video ini ya guys ya. Tetap jadi penonton yang baik dan bijaksana dalam berpendapat guys. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman yang suka dengan video ini, silakan banget kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian yang banyak, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Buat teman-teman semua yang ingin bantu support channel Dema Fem ini, silakan jangan lupa subscribe di bawah. Jangan lupa juga setelah subscribe aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan
video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Oke, salam dari gue sebagai penutupan. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.